komunikasi adalah proses di mana seseorang, sekelompok orang, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan membuat informasi untuk terhubung di lingkungan dan masyarakatnya dengan orang lain. Kemudian komunikasi juga bisa dikatakan sebagai proses penyampaian informasi antar pesan, ide, atau gagasan dari pihak satu kepada pihak lainnya. Public relation adalah proses interaksi di mana perusahaan atau organisasi menciptakan opini publik, menumbuhkan persepsi, menumbuhkan pengertian, dan menciptakan partisipasi publik yang bertugas untuk selalu menciptakan image positif di mata masyarakat. Jurnalistik adalah teknik, proses, ilmu pengumpulan, penulisan penyuntingan, dan publikasi berita, yang mana jurnalistik terbagi menjadi 3, bagian media online, cetak, dan elektronik. Sedangkan penyiaran atau broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan bahan produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pencerahan, kemudian akan sampai kepada telinga masyarakat dan pemirsa. Ini langsung ketiga-tiganya nih ya. Jadi mungkin lebih perlu didalami lagi ya tentang komunikasi, mungkin banyak yang perlu kamu ceritakan di situ ya. Mungkin ada laswellnya, bentuk komunikasi ya, silakan. Di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur seperti ada sumber, komunikator, komunikan, ada media, ada pesan, ada saluran, dan ada timbal balik. Kemudian komunikasi juga berfungsi untuk sebagai alat kendali, alat motivasi, dan alat penggerak orang lain. Tujuan dari komunikasi sendiri agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Kemudian untuk mengenal orang lain dan agar pendapat yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain. Macam-macam dari komunikasi ada komunikasi ke bawah, yaitu dari pimpinan kepada bawahan untuk menyampaikan perintah. Kemudian ada komunikasi ke atas, yaitu bagaimana karyawan menyampaikan aspirasinya kepada atasan. Ada juga jenis komunikasi vertikal, yaitu ke bawah, komunikasi ke bawah dan ke atas, bisa dari pimpinan ke bawah, bisa dari bawah ke pimpinan. Kemudian ada komunikasi horizontal, yaitu antara karyawan dengan karyawan. Komunikasi dapat terbagi menjadi beberapa macam, seperti komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan menggunakan tulisan, baik tulisan dan maupun lisan. Dengan menggunakan tulisan seperti menggunakan media, surat, grafik, lukisan, gambar, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi yang menggunakan lisan itu bisa komunikasi digunakan secara langsung atau menggunakan media elektronik seperti telepon. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa menggunakan kata-kata, namun bisa menggunakan sentuhan seperti bersalaman, berpelukan, berjabat tangan, bergenggaman, dan lain-lain. Dan bisa menggunakan gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh isyarat, kontak mata, dan lain-lain. Komunikasi politik adalah komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik yang melibatkan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintahan. Komunikasi massa adalah di mana proses organisasi media menciptakan dan menyebarluaskan berita kepada halayak ramai. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, seperti suku, ras, etnik, sosioekonomi, atau gabungan dari semua ini. Kebudayaan itu sendiri adalah cara hidup yang dipakai oleh kelompok secara berlangsung dari generasi ke generasi. Komunikasi politik. Oke. Yang PR-nya tuh apa sih tugas fungsi PR itu sebenarnya? Fungsi PR itu selalu menciptakan image positif di mata masyarakat agar selalu baik, mendorong pemasaran, kemudian mengenali merek dan pengetahuan tentang merek. Di dalam PR juga terdapat branding, yaitu penamaan yang dibuat oleh perusahaan agar dijadikan sebagai pengenal. Ya, fungsinya apa? Fungsi apa? PR itu?
apakah dia cukup internal aja atau juga eksternal? Bisa kamu uraikan di situ? Fungsi PR sendiri itu menjalin kerjasama antara pihak internalnya dengan eksternal. Apa itu? Namanya apa? Yang dijalin itu apa aja? Relation dalam PR itu apa aja? Yang dijalin seperti Dengan media misalnya disebut apa? media relation. Nah, apa itu? Coba. Yang lain kan banyak tuh. Apa-apa aja? Media relation itu adalah penggunaan hubungan media antara public relation dengan medianya agar saling keterkaitan informasi dengan media untuk lebih mudah menyampaikan berita-berita kepada masyarakat mengenai image kepada masyarakat, image positif. Apa lagi? Government relation. Apa Pak? Government relation. Apa itu? Hubungan pemerintahan. Ya, di dalam sebuah pemerintahan itu terdapat yang namanya public relation atau bisa disebut dengan humas. Itu sebagai alat kendali apabila di dalam perusahaan atau organisasi terdapat sebuah krisis atau kendala-kendala yang bisa menghancurkan nama baik perusahaan itu sendiri. Jadi government relation lah yang turun tangan untuk menghadapi. Ya. Apa lagi? Banyak relation tuh. Kalau dengan masyarakat apa namanya itu? Masyarakat. Relation apa? Dengan pemerintah government. Dengan media relation. Dan masyarakat apa? Community relation. CSR tahu CSR? Iya Pak. Apa itu? Corporate Ya, apa itu? CSR, corporate social responsibility. Apa itu? CSR itu apa? Jadi CSR itu adalah orang yang berperan untuk menentukan kegiatan-kegiatan atau yang bisa mengendalikan di dalam sebuah perusahaan itu agar tetap berjalan gitu Pak. Kegiatan mana yang harus dilaksanakan dan tidak agar sesuai dengan lingkungannya. Misalnya biasanya apa aja tuh program CSR itu? Misalnya kalau di rumah sakit, di rumah sakit itu ada sunat massal, ada pengobatan gratis, dan itu dilihat dari jarak juga Pak, jarak yang terdekat dulu yang lebih diutamakan. Ya, sesuai dengan perusahaannya ya. Kamu neliti tentang apa? Komunikasi organisasi. Di Tapung. Di Tapung. Nah, itu apa? Coba cerita saya. Komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi kepada organisasi di dalam sebuah organisasi tertentu. Ya, jadi yang kamu teliti itu apa? Saya ingin dengar apa komunikasi organisasi itu yang kamu teliti di perusahaan itu apa? Kalau yang saya teliti kan tentang bagaimana komunikasi organisasi itu disampaikan oleh pimpinan desa Pak, pemerintah desa kepada masyarakatnya agar mereka bisa yang namanya itu menjadi sadar apa yang disampaikan oleh mereka untuk pembangunan desa lebih maju. Gitu ya. Perusahaannya perusahaan apa? Dia nggak perusahaan. Apa tuh? Kantor desa. Oh, kantor desa. Oh, kamu meneliti kantor desa. Jadi yang diteliti tentang bagaimana pemerintah desa itu menyampaikan komunikasi organisasi kepada masyarakat. Oh, gitu. Nah, kita kamu seorang humas itu perlu skill apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang humas itu? Yang pertama Pak, berbicara. Karena humas itu pasti selalu menjadi juru bicara kan di setiap segala situasi. Jadi apa itu yang perlu dimilikinya, apa namanya? Maksudnya Pak? Kan dia harus bisa bicara depan umum. Bicara itu kalau dalam ilmunya PR itu apa? Public speaking. Jadi dia harus punya kemampuan public speaking. Apa lagi yang diperlukan ke seorang humas itu apa kira-kira? Menjadi humas yang baik itu menjadi humas yang baik dia apa? harus bisa Ya kan berbicara. Oke. Kemudian apa lagi? Ya. Harus bisa membaca situasi Pak. Karena kan mereka tuh hubungan dengan bagaimana humas itu mengetahui
mendapatkan informasi bagaimana pendapat orang tentang perusahaan itu, baikkah, burukkah, itu apa yang dilakukan? Cara dia melakukan itu, tugasnya apa itu namanya? Supaya dia mendapatkan informasi bagaimana tanggapan orang tentang perusahaannya atau apa, itu termasuk tugas yang mana dari humas? Melakukan riset, Pak. Hah? Riset. Ya, riset, menggali data, ya kan? Itu banyak tugas humas kan. Artinya dia harus selalu mendapatkan informasi bagaimana persepsi orang terhadap perusahaan dan sebagainya, atau melihat dari berita-berita, ya. Dia kan harus menanggapi itu sebagai seorang humas. Oke, tadi juga ada bicara tentang jurnalistik dan broadcasting. Ya, menurut kamu apakah jurnalistik dan broadcasting itu diperlukan juga untuk seorang humas? Atau kira-kira apa sumbangsih pengetahuan tentang jurnalistik dan broadcasting itu untuk seorang humas gitu kira-kira? Kalau yang dilakukan oleh humas tuh yang lebih utama, menurut saya itu broadcasting, Pak, media yang berhubungan dengan penyiaran. Karena kan mereka yang akan menampilkan bagaimana situasi dan kondisi perusahaan tersebut kepada publik. Tapi tidak itu, jurnalistik juga harus ada, tapi tidak sepenuhnya untuk mencari berita-berita yang darurat gitu. Ya kan humas juga perlu kemampuan fotografi, kemampuan membuat video, dokumen, ya. Saya rasa kan ilmu itu memang berguna. Membuat press release itu kan harus punya ilmu jurnalistik juga. Jadi itulah sebabnya kenapa kita walaupun konsentrasi kita PR, tetap aja kita diberi ilmu-ilmu dasar tentang jurnalistik broadcasting. Walaupun kita broadcasting juga dikasih ilmu tentang PR dan jurnalistik. Karena tugas-tugas humas itu pasti tidak akan terlepas dari itu. Dia berhubungan dengan orang media, dia berhubungan dengan media untuk menyampaikan press release beritanya, dia harus ya, istilahnya menyusun berita itu dengan baik untuk yang mau disampaikan, kemampuan berbicaranya, dokumentasi, yaitu juga diperlukan orang-orang yang ya pandailah membuat dokumentasi video atau foto atau apa ya. Oke, saya rasa itu. Jadi komprehensif ini maksudnya supaya kita, keilmuan kita itu memang kita pahami, karena nanti kita akan menjadi seorang yang profesional. Ya kalau PR yang jadi humas profesional, jadi kita harus tahu apa yang menjadi modal kita untuk menjadi seorang humas. Saya rasa itu. Namanya kok sulit saya manggilnya, siapa? Murniati. Ya. Kalau Murni gampang sih, karena Murniati. Oke, saya berikan nilainya langsung sesuai dengan kemampuannya. Ya, berapa aja lah ya, pasrah ya. Iya, Pak. Iya. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Oh, ini lulus 60, saya kasih 61, enggak apa-apa. Ya penting lulus. Jangan lupa semangat juga. Ya. Oke, nanti di fotokopi kasih untuk ke saya segera ya. Oke, silakan ditutup. Jangan pergi dulu, ditutup dulu apa? Penutupnya orang humas itu apa? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan dan masukannya diberikan ke saya. Mungkin tidak banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Diambil ini fotokopi, nanti silakan saya secepatnya ya. Panggil kawan yang satu lagi.